tolok ukur atau indikator objektif bagi seseorang yang layak untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator itu sebenarnya seperti apa? Apakah seperti Pak Sony, dia berhak atau bisa jadi punya kemungkinan untuk dikabulkan permohonannya sebagai justice collaborator? Ada keterangan baru nggak? Signifikan tidak? Mengungkap pelaku yang lebih besar tidak? Kalau buat penyidik itu buat keterangan baru, kami udah punya ya nggak lagi. Jadi soal dia mengungkap 26 nama itu kan tadi dari sifat penting keterangan. Tapi pertanyaannya 26 nama itu adalah orang yang penikmat atau pemberi perintah. Tapi kalau 26 nama itu hanyalah bagian dari orang-orang yang menikmati korupsi, ya itu tidak cukup. Ya bisa saja ditolak karena tidak memenuhi syarat. Satu, tindak pidananya memenuhi syarat. Kedua, sifat penting keterangannya. Ketiga, bukan pelaku utama. Keempat, pengembalian aset. Sony Sonjaya ini pelaku utama bukan. Dia menjadi syarat juga untuk menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama. Apakah Pak Sony Sonjaya menurut Anda masuk kategori pelaku utama nggak? Ya, penggagas bukan. Dia pengendali bukan. Dia pengambil keuntungan nggak dari korupsi. Dia tokoh sentral bukan. Rasanya kok kayaknya masuk ya. Memenuhi unsur ya? Memenuhi unsur sebagai pelaku utama. Karena dia pimpinan. Dalam satu tindak pidana, pelaku utama itu bisa lebih dari satu. Artinya mereka menyepakati, berkomplotan, ya kan, mengatur soal bagaimana perbuatan pidana itu bisa terjadi. Kalau dia tersangka, terus dia serta-merta menjadi justice collaborator, maka dia menjadi tersangka baik. Apa tujuannya sebenarnya ada justice collaborator? Karena memang menyadari pada kejahatan-kejahatan terorganisir, mengungkap kejahatan itu sulit. Kejahatan kerah putih ini biasanya rapih, sehingga perlu dikasih insentif kepada pelaku yang mau mengakuinya. Seharusnya tidak sebatas pada 3 orang ini saja. Seserius apa upaya pemberantasan korupsi dalam konteks MBG ini? 20 nama lebih yang muncul itu ya, saya rasa harus ditujukan, dibuktikan oleh Kejaksaan Agung, bahwa mereka memang tidak tebang pilih, tidak selektif gitu. Bahwa siapapun yang menikmati korupsi dari BGN yang menjadi program prioritas Presiden ini akan tidak tegas. Kalau kemarin 1 berarti dari 26 misalnya 26 tinggal 25. Tinggal 25. Akan terus berkurang nggak daftar itu? Permohonan justice collaborator yang diajukan oleh salah satu tersangka korupsi MBG yaitu Sony Sonjaya memunculkan pertanyaan karena kan dia menyebutkan 26 nama yang perlu untuk di-cross check lagi karena sudah beredar di publik, tetapi pertanyaannya adalah jangan sampai ini kita publik akan terseret pada kategorisasi semata ini tersangka baik sama tersangka buruk. Perlu untuk kita lihat secara objektif apakah benar seorang Sony Sonjaya ini bisa menjadi justice collaborator, atau pertanyaan buat kita ya, dan yang paling penting adalah apakah dengan ia bekerja sama dengan penegak hukum bisa benar-benar membuka secara terang-menerang korupsi di Badan Gizi Nasional. Saya sudah bersama dengan ex-komisioner LPSK, Pak Edwin Partogi. Makasih Pak Edwin, kita ketemu lagi setelah kasus Vina Cirebon ya. Iya, Mbak Presiden. Lama banget bertemu. nih. Aha. Yeah. Pak Edwin, ternyata pada saat kita melakukan wawancara ini ada undang-undang baru yang mengatur mengenai justice collaborator ya. Pak Edwin kirim ke saya. Iya, baru sehari ini saya dapatkan. Ya. Undang-Undang nomor 3 tahun 2026. Ya. Itu menggantikan Undang-Undang 31 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Kalau dulu sebenarnya kalau disingkat perlindungan saksi dan korban cuma PSK doang. Saksi dan korban. Kalau sekarang kata perlindungannya itu diubah. Jadi pelindungan, nggak pakai R. Pelindungan, ya. Benar-benar ini. Saya buka pelindungan saksi dan korban. Ya, jadi nggak pakai R. Sebenarnya bahasa Indonesia memang benarnya begitu. Ya, jadi nggak pakai. Terus kemudian jadi undang-undang yang lama itu dicabut, dinyatakan tidak berlaku, yang berlaku undang-undang ini. Gitu.
Ya, Pak Edwin, tadi pertanyaan saya soal justice collaborator yang diajukan oleh Pak Sony Sunjaya gitu ya. Karena ada 26 nama, sepertinya signifikan. Ini seperti bukti baru, dan nama-nama yang dia sampaikan itu kan nama-nama yang high profile ya dalam tanda petik. Saya mau mulai dari mungkin Pak Edwin bisa menyampaikan kepada kami tolok ukur atau indikator objektif bagi seseorang yang layak untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator itu sebenarnya seperti apa? Apakah seperti Pak Sony, dia berhak atau bisa jadi punya kemungkinan untuk dikabulkan permohonannya sebagai justice collaborator? Ya, pertama dari tindak pidananya dulu. Kalau dari tindak pidananya, tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana prioritas dalam Undang-Undang 31 2014 maupun Undang-Undang 3 2026 yang baru tadi, sebagai salah satu syarat untuk masuk, apakah memenuhi syarat tindak pidana atau tidak untuk sebagai justice collaborator. Jadi dari sisi tindak pidana yang memenuhi syarat. Ya kan. Kedua, dari sisi sifat penting keterangan. Sifat penting keterangannya diukur ada keterangan baru nggak, signifikan tidak, gitu. Mengungkap pelaku yang lebih besar tidak, gitu. Ini sifat penting keterangan. Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh Sony dan juga dikonfrontasi oleh penyidik, gitu loh. Kalau buat penyidik itu buat keterangan baru kami udah punya, ya nggak lagi, ya kan. Kalau bukan tidak ada peran signifikan dari pelaku yang lain, bahwa ada pelaku yang lebih besar dibanding dia, ya itu juga akan jadi hambatan. Karena kemudian yang menjadi syarat juga untuk menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama, gitu. Jadi dalam konstruksi hukum kita memang membatasi justice collaborator itu hanya mereka yang bukan pelaku utama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Sony Sunjaya menurut Anda masuk kategori pelaku utama nggak? Dari tiga tersangka yang sekarang. Tentu yang paling tahu itu adalah penyidik. Dia pelaku utama atau bukan. Tetapi yang bisa kita dalami dalam konteks teoritis ya, adalah dia penggagas bukan. Dia pengendali bukan. Dia pengambil keuntungan enggak dari korupsi ini. Dia tokoh sentral bukan. Gitu loh. Jadi 4 hal ini harus dapat diidentifikasi oleh penyidik untuk menentukan dia pelaku utama atau bukan. Kalau dilihat dari kapasitasnya sebagai wakil kepala BGN dan dengan penjelasan dari penyidik bahwa ada 2 modus yang dilakukan, ya kan, markup dan juga penentuan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka, ada yayasan-yayasan terafiliasi dengan mereka, dan akhirnya ada jual beli titik-titik dapur. Menurut Pak Edwin, apakah seorang Sony Sunjaya bisa kita kategorikan melihat bagaimana ia posisinya sebagai wakil kepala BGN nih Pak, bukan hanya pelaksana teknis di lapangan nih, itu bisa masuk kategori pelaku utama? Ya, dari yang sampai ke Mbak Pristi tadi, rasanya kok kayaknya masuk ya. Memenuhi unsur ya? Memenuhi unsur sebagai pelaku utama, karena dia pimpinan. Ya kan, ada ketua, ada wakil ketua di pimpinan kepala badan ini. Artinya dia mempunyai kendali juga, otoritas. Ya kalau kemarin kita dengar ada penetapan tersangka baru pihak swasta oleh pihak Kejaksaan Agung, saya dengar informasi itu diperoleh dari SS, dari Sony Sunjaya ya gitu. Artinya itu juga satu menunjukkan bahwa Sony kolaboratif, membuka, dan kemudian dari saat disampaikan Sony menjadi satu penindakan baru kejaksaan, petunjuk untuk kemudian menetapkan tersangka baru, ya kan. Tapi kan dari cerita itu juga kesan saya bahwa ada proses pidana yang memang diperankan oleh Sony secara langsung, gitu ya. Artinya dia bukan pengikut, bukan follower. Bukan pelaksana saja. Dia gitu bukan follower, dia leaders kan, gitu loh. Tapi mungkin nggak Pak, dalam satu tindak pidana itu tuh ada beberapa pelaku utama. Karena kan yang pertama, klaster pertama ditetapkan sebagai tersangka ada 3, Pak Dadan ya kan, sama Pak Paulo, Pak Lurik gitu ya, bertiga tuh langsung. Ya, dalam satu tindak pidana pelaku utama itu bisa lebih dari 1, gitu. Karena kan komplotan, sindikasi, gitu. Jadi kita nggak hanya ketika pelaku utama subjeknya masalah, enggak. Dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama terus serta ya lebih dari 1 orang, bisa saja pelaku utama itu lebih dari 1. Artinya mereka menyepakati, berkomplotan, ya kan, mengatur soal bagaimana perbuatan pidana itu bisa terjadi. Gitu.
Jadi ini Pak Sony melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan sebagai GC gitu ya. Nah, kan ada 20 sampai 26 nama tuh Pak yang dimasukkan dalam atau disebutkan dalam BAP. Sudah beredar di publik, tapi itu perlu untuk kita verifikasi. Tentu yang paling tahu adalah penyidik, karena yang menerima keterangan itu langsung dari seorang Sony Senjaya adalah penyidik. Tapi apakah Pak untuk bisa mendapatkan status sebagai GC ya dengan mudah, misalnya saya nih Pak Edwin, saya kasih deh 20 sampai 26 nama ke Bapak sebagai penyidik nih, atau saya perlu untuk ada bukti lain yang bisa saya bawa selain lisan saya yang saya sampaikan kepada Bapak, misalnya ada bukti transaksi dengan saya, ada komunikasi dengan saya, ada aliran dana dengan saya misalnya, itu perlu nggak kalau sebagai syarat untuk mengajukan GC? Ya, kalau syaratnya tadi saya bilang baru 2 ya. Satu, tindak pidananya, ada 3 tadi. Tindak pidananya memenuhi syarat. Kedua, sifat penting keterangannya. Ketiga, bukan pelaku utama. Ya kan? Keempat, pengembalian aset. Oh, pengembalian aset. Pengembalian aset. Ya. Jadi dari 4 syarat ini, syarat yang menurut saya mungkin menjadi ganjalan, atau sampai saat ini kita belum tahu bagaimana kesimpulan dari Kejaksaan Agung, adalah pertanyaannya, Sony Sonjaya ini pelaku utama bukan? Gitu loh. Jadi soal dia mengungkap 26 nama itu kan tadi dari sifat penting keterangan. Gitu. Tapi pertanyaannya 26 nama itu adalah orang yang penikmat atau pemberi perintah. Maksud saya kalau seandainya 26 nama itu ada orang yang jauh lebih tinggi posisi kuasanya dibanding Sony bisa bukan dalam kategori pelaku utama karena dia melaksanakan instruksi, itu melaksanakan perintah. Tapi kalau 26 nama itu hanyalah bagian dari orang-orang yang menikmati korupsi, ya kan, dari ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional ini, ya itu tidak cukup, itu. Karena soal subjeknya, aktornya kan harus disaring ya. Dan kemudian tadi pertanyaan utamanya, Sony pelaku utama bukan? Begitu. Jadi ini perlu untuk dibedah satu persatu nih. Iya. Ini pelaku. Kalau pertanyaan 26 itu ada yang berperan sebagai pelaku utama tidak? Artinya dia yang memegang kendali atas BGN. Gitu. Ya kan? Kalau dia bukan pemegang kendali atas BGN, memang sepenuhnya ditentukan oleh 3 pimpinan BGN ini, ya 3 orang ini potensinya adalah pelaku utama. Gitu loh. Jadi nanti yang menentukan itu adalah siapa Pak? Penyidik. Penyidik yang akan menggambarkan dari konstruksi kasus ini, sebenarnya siapa dan bagaimana peran mereka, sehingga kemudian untuk menjawab kategori ini sebagai pelaku utama atau tidak itu adalah penyidik. Oke. Tetapi proses dari GC sendiri sebagai jadi pengetahuan buat kami semua Pak. Jadi Justice Collaborator sendiri berarti itu diajukan ke LPSK. Di peraturan pemerintah 24/2025 itu pengajuannya bisa saja ke LPSK, ke penyidik atau ke penuntut umum. Gitu. Jadi kemarin kalau dapat informasinya mereka ajukan ke kejaksaan sebagai penyidik dan juga ke LPSK itu secara paralel ya? Ya paralel itu boleh saja dilakukan gitu loh. Tapi nanti yang memberikan rekomendasi untuk dia mendapatkan keringanan hukumannya dari LPSK gitu loh. Nah, hanya saja di undang-undang yang baru ini dijelaskan semua itu ke LPSK. Jadi pengajuan permohonannya hanya ke LPSK. Gitu. Ya. Jadi kalau menyangkut tersangka yang mau bekerjasama dengan penegak hukum, sebenarnya bukan hanya JC yang ada. Gitu. Dalam pembaruan hukum kita itu setidaknya ada 3 selain JC. Apa itu Pak? Ada plea bargaining, ada saksi mahkota. Plea bargaining berarti dia mengaku bersalah? Mengaku bersalah. Jadi mengaku bersalah sehingga kemudian dia dituntut lebih ringan, divonis lebih ringan, gitu. Hanya saja problemnya di plea bargaining dalam KUHP baru kita itu dibatasi, gitu. Jadi limitasinya adalah ancaman pidananya. Kalau ancaman pidananya 5 tahun ke bawah, baru bisa plea bargaining. Kalau 5 tahun ke atas nggak bisa. Kalau untuk korupsi kan untuk ancaman perkara ini bisa jadi ancaman pidananya 20 tahun, ya kan. Jadi untuk plea bargaining udah gugur. Satu lagi hal yang baru dari KUHP baru kita adalah saksi mahkota.
saksi mahkota dan diatur dalam KUHP baru kita yang memberi ruang juga kepada tersangka yang mau bekerjasama dengan penegak hukum, penyidik maupun penuntut umum untuk mendapatkan insentif pengurangan hukuman. Gitu. Pak Sony bisa nggak masuk jadi kategori selain sebagai pelaku yang masih harus sidik lebih dalam lagi mengenai statusnya apakah pelaku utama atau tidak, bisa nggak masuk kategori saksi mahkota atau ada indikator objektif tertentu? Ya, untuk saksi mahkota ada ruang abu-abunya, Mbak. Ya. Jadi dia di awal strict bahwa pelaku yang perannya paling ringan, yang bisa jadi saksi mahkota. Namun ada pengecualiannya. Kalau pelaku perannya paling ringan nggak ada, pelaku lainnya yang signifikan juga bisa menjadi saksi mahkota. Gitu. Jadi karena itu menurut saya peluangnya sebenarnya ada di saksi mahkota itu. Peluangnya Pak Sony maksudnya? Pak Sony ya, kalau seandainya tidak ada pelaku yang paling ringan yang menjadi saksi mahkota, ya kan, sehingga terbuka peluang untuk dia menjadi saksi mahkota. Tentu itu nanti juga diputuskan oleh penyidik dan penuntut umum. Ya. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak menjadi saksi mahkota gitu. Pak, tadi saya di awal itu sampaikan ke penonton kita gitu ya, jangan sampai ini mengenai justice collaborator ini kan, ini semua orang bilang itu jahat banget Pak, karena bagaimanapun kita sepakat bahwa ya terlepas dari pro kontra yang namanya program makan bergizi gratis ini, tetapi kan masalahnya makanan yang dibuat itu makanannya dikorupsi itu sehingga kemudian mengurangi kualitas itu adalah diberikan kepada anak-anak kita gitu ya, itu aja udah salah. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita supaya tidak terbawa dalam kategorisasi bahwa ini ada tersangka baik sama tersangka buruk nih. Ini ada 3 tersangka saat ini plus 4 ya yang sudah ditetapkan juga sama Kejaksaan Agung per kita lagi wawancara ini, bisa jadi pada saat tayang sudah bertambah lagi. Itu tuh jangan sampai bahwa kalau dia tersangka terus dia serta-merta menjadi justice collaborator maka dia menjadi tersangka baik dalam tanda petik. Itu gimana Pak sebenarnya dalam konstruksi hukum kita ini adanya yang namanya justice collaborator? Apa tujuannya sebenarnya ada justice collaborator? Ya, sebenarnya ini mengadopsi dari konvensi internasional. Dalam konvensi anti korupsi itu memang dibuka ruang bahwa pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan korupsi itu bisa diringankan hukumannya, bahkan mendapatkan kekebalan dari penuntutan. Artinya tidak dituntut secara hukum. Gitu. Nah, kenapa hukum internasional, ya Konvensi Internasional Anti Korupsi dan Terorganisir mengakomodir hal ini? Karena memang menyadari pada kejahatan-kejahatan terorganisir mengungkap kejahatan itu sulit. Ya, kejahatan kerap putih ini biasanya rapi, gitu loh. Ya, sehingga perlu dikasih insentif kepada pelaku yang mau mengakuinya. Gitu. Nah, tadi kalau kita di Indonesia membatasi bukan pelaku utama, sebenarnya itu tidak berlaku umum. Oh, ada juga boleh pelaku utama ya di beberapa negara. Betul. Jadi negara di Amerika Serikat, di Italia, di Belanda itu terbuka pelaku utama menjadi justice collaborator. Gitu. Misalnya di Italia ada bos besar dari mafia. Hussein Mamoto apa siapa namanya itu agak sulit ya. Itu dia gembong narkotika gitu. Dia gembong narkotika kemudian menjadi GC dan dia membongkar tentang gembong-gembong narkotika yang lain. Gitu. Jadi itu dibuka ruangnya. Nah, karena pilihan kita adalah bukan pelaku utama, ya kan. Ya sebenarnya secara pribadi saya nggak pendapat sama itu, terus saya dibuka saja. Tadi karena kita menyadari pelaku utama itu bisa lebih dari satu, gitu. Sepanjang hal yang dia buka itu juga signifikan. Jadi kalau kita komitmennya pada proses pemberantasan tindak pidananya dan menghukum para pelakunya, ruang itu harusnya dibuka, gitu loh. Karena kita menyadari pelaku utama bisa lebih dari satu, namanya juga komplotan, gitu kan. Jadi kalau dia kolaboratif kan, kalau dia kemudian membuka kan semakin banyak yang bisa ditindak, ya kan. Tapi kita pilihannya memang bukan pelaku utama. Nah jadi memang sejarahnya seperti itu ya. Kalau kita dulu pernah
kita pernah nonton film Al Capone, ya kan? Itu dia kan kejahatan pajak karena tidak bayar pajak dari bisnis ilegal minuman kerasnya, kemudian petugas pajak masuk dan cara petugas pajak untuk bisa mempidana Al Capone adalah dengan mengajak kolaborasi dari akuntannya, gitu. Akuntannya menjadi GC, gitu. Nah, kemudian Al Capone bisa dipidana, gitu. Nah Pak, ini pertanyaan awam dan mungkin netizen kita, penonton kita tuh udah mulai bertanya-tanya. Ini kan ada 3 di kelas pertama, penentuan tersangka, penetapan tersangka untuk korupsi MBG ini Pak. Apakah dalam konteks untuk mengajukan justice collaborator itu tuh cepet-cepetan? Di antara 3 ini, siapa yang lebih dulu mengajukan, dialah yang berhak untuk dipertimbangkan oleh entah itu LPSK atau penyidik itu sendiri, atau apakah bisa jadi ada terjadi skenario bahwa ketiga-tiganya misalnya, yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu itu mengajukan diri bersama-sama, itu sebagai justice collaborator. Mereka membuka nama-nama lain, di luar dari 3 nama mereka ini, untuk disidik oleh penegak hukum. Mungkin nggak itu Pak? Ya mungkin saja. Tetapi kan bukan berarti kemudian ada kewajiban keharusan untuk diterima. Gitu. Oh, jadi penegak hukum tuh tidak ada kewajiban untuk menerima untuk mengabulkan permohonannya, gitu loh. Ya tadi saya bilang dia sebagai saksi pelaku, kalau dalam bahasa undang-undang kita disebut saksi pelaku. Kalau kita biasa sebut sebagai justice collaborator, itu ya bisa saja ditolak karena tidak memenuhi syarat. Misalnya karena dia pelaku utama, ya kan. Sebagai saksi mahkota bisa saja ditolak karena dia bukan pelaku dengan peran yang ringan, tapi pelaku perannya berat dan dominan atau pelaku utama. Itu juga dipersyaratkan di dalam undang-undang dan KUHP kita. Bisa saja ditolak. Gitu. Kalau mereka mau menginsapi itu dan kemudian menyampaikan itu dalam proses hukum di penyidikan maupun di penuntutan dalam persidangan, saya rasa itu juga ada kepentingan si tersangka, si terdakwa pada sendirinya, yaitu untuk membela diri sebagai pembelaannya, bahwa kami tidak sendiri, bahwa saya menginsapi salah, gitu, ya kan, dan pelaku yang lain saya buka, gitu. Itu bisa saja tidak perlu pakai status sebagai justice collaborator, tidak perlu pakai status sebagai saksi mahkota. Itu akan jadi bahan pertimbangan jaksa, penuntut umum maupun hakim untuk memberikan vonis lebih ringan. Gitu. Mungkin tidak hal seperti itu tuh dinegosiasikan dalam proses penyidikan Pak. Apalagi saat ini kan penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan ya, secara langsung gitu. Yang seharusnya mereka juga nanti akan menjadi penuntut di pengadilan nanti. Mungkin nggak itu Pak? Jadi tanpa status sebagai justice collaborator sekalipun, saya pada saat misalnya sebagai seorang tersangka, itu tuh dalam proses pemeriksaan oleh penyidik itu akan menawarkan beberapa informasi yang mungkin bisa jadi sangat signifikan pada kasus ini dan itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau kami kan yang hanya sering dengar putusan-putusan pengadilan kan selalu bilang dalam amar putusan hakim kan bilang pelaku berkelakuan baik, kooperatif, bla 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 bla, itu juga akan dibacakan atau disampaikan oleh jaksa ketika menyampaikan tuntutan atau nanti pada vonis oleh hakim dalam amar putusan. Itu lumrah terjadi Pak. Iya, lumrah saja terjadi bahwa kemudian informasi itu bisa jadi bahan bergening untuk tuntutannya, bisa saja, gitu, ya kan. Namun kan yang perlu kita juga timbang, ya, dari setiap proses hukum yang terjadi ya, baik itu di kepolisian, di KPK, di Kejaksaan Agung maupun di KPK, kan tidak juga kita melihat atau jarang kita melihat ada satu kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pelaku dan melibatkan banyak pihak yang menerima keuntungan dari perbuatan itu juga ditindak secara ini ya konsisten, gitu. Artinya semua pelakunya dijadikan tersangka, kemudian yang terdakwa dan divonis bersalah, gitu. Dalam prakteknya kita juga melihat pada kasus-kasus besar, ya kan, nama-nama besar yang kemudian mengembalikan kerugian negara. Ya juga kasusnya nggak pernah jadi tersangka. Maksudnya tidak pernah dikembangkan penyidikan tuh untuk jadi tersangka, untuk bisa menjerat mereka. Menjerat mereka, padahal dalam konteks tidak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.
Gitu. Tapi Ya kan? faktanya, Jadi maksud saya juga ya kita tentu punya ekspektasi bahwa penegakan hukum kita nggak tebang pilih, ya, tapi prakteknya memang selektif. Karena betul Pak, dari 20-an nama Ya, yang disampaikan dan ya, beredar di publik, karena kita ya, belum bisa, sekali lagi saya ya, harus disclaimer bahwa tidak pernah kita menerima nama-nama itu ya, yang beredar, nama-nama yang beredar di berbagai pemberitaan. ya, Tetapi kan kalau kita lihat dari nama-nama itu, kalau benar itu kan nama-nama yang high profile. ya, Dia menduduki jabatan tertentu, memang dia ya, dia bisa menggunakan wewenangnya itu untuk bisa mempengaruhi, dia ya, tahu cara untuk menjual titik-titik dapur, ya, siapa yang akan memenangkan tender. Karena kan ini di BGN ini kan kaos kaki aja tuh bisa miliaran gitu ya. Beli motor listrik triliunan gitu ya. Ini kan pengadaan-pengadaan dalam skala besar nih Pak. Jadi ya. seberapa ini normatif sih pertanyaannya, seberapa bisa optimis kita dalam konteks kasus dugaan korupsi di MBG ini tuh bisa benar-benar dikembangkan ke dalam yang bisa menjerat tersangka-tersangka lain. Karena ya kita sebagai warga negara Indonesia sih pasti sedih juga ya, ini salah satu program prioritas presiden dengan nilai anggaran yang sangat besar. Ya. Kemudian kalau hanya berakhir di 3 orang ini terasa tidak fair buat masyarakat gitu. Tadi Mbak Pristi udah bilang ini program prioritas, program primadona dari presiden, gitu loh. Yang dikotori, gitu ya, dikotori oleh orang-orang yang dipercaya, gitu ya. Ya, saya rasa seharusnya tidak sebatas pada 3 orang ini saja. Gitu ya. Artinya kita sudah cukup memberikan apresiasi juga bahwa presiden memberikan lampu hijau untuk ketiga orang ini diproses secara hukum, pucuk pimpinan, ya tentu orang-orang dekat beliau. Ya. Tetapi juga, ya memang presiden harus secara tegas memimpin pemberantasan korupsi, baik di BGN maupun di tempat yang lain, sektor yang lain. Ya. Nah, untuk pada kasus yang BGN ini 20 nama lebih yang muncul itu, ya saya rasa harus ditujukan, dibuktikan oleh Jaksa Agung bahwa mereka memang tidak tebang pilih, tidak selektif, gitu loh. Bahwa siapapun yang menikmati korupsi dari BGN, ya, yang menjadi program prioritas presiden ini akan ditindak tegas. Ya itu yang masih butuh waktu kita untuk melihatnya. Seserius apa, ya kan, upaya pemberantasan korupsi dalam konteks MBG ini, gitu. Atau hanya kita melihat bahwa setidaknya sudah ada tersangka, tapi apakah kemudian semua maling itu akan ditangkap atau tidak, ya kita nggak tahu, ya kan, kita masih menunggu gitu loh. Kemarin 1, apakah hari ini ada bertambah gitu kan, sehingga kan kalau kemarin 1 berarti dari 26 misalnya 26 tinggal 25 tinggal 25 akan terus berkurang nggak daftar itu, gitu, ya kan? Kalau nggak berkurang ya kita masih akan melihat bahwa penegakan hukum kita masih selektif, itu masih tebang pilih. Tadi Pak Edwin menyebut beberapa kasus tindak pidana korupsi yang sudah bahkan divonis ya Pak. Kita ingat ada beberapa kasus yang high profile, IKTP, beberapa kasus besar dengan nilai korupsi yang besar itu tuh bahkan di amar putusan hakim nama-nama itu disebutkan dan itu tidak ditindaklanjuti di proses lidik maupun sidik berikutnya sebagai pengembangan dari apa yang sudah menjadi fakta persidangan. Kan begitu logikanya ketika sudah masuk ke amar putusan hakim. Pak, tapi apakah kita harus menerima bahwa memang keadaannya demikian? Tidak ada satu kewajiban pun, tidak ada satu pun kewajiban bagi aparat penegak hukum kita, termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung yang dalam hal ini berada dalam rumpun eksekutif ya di bawah presiden dia sebagai penegak hukum, untuk bisa mengembangkan penyidikan ke nama-nama yang disebutkan oleh para pelaku, para saksi dan lain-lain. Itu semua otoritas itu ada di tangan penegak hukum. Iya betul. Mau lanjut atau enggak? Tentu. Jadi sekarang kita menghadapkan telunjuk kita kepada Kejaksaan Agung untuk dia punya niat atau tidak untuk bersih-bersih BGN ini. Agak sulit bicara, tapi tentu Jaksa Agung juga tidak berada di ruang kosong. Ya. Artinya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan kan, gitu.
Ya tadi Mbak Pristi udah bilang bahwa dia bagian dari eksekutif, ya kan, gitu loh. Tadi makanya saya sampaikan, yang memimpin pemberantasan korupsi ini yang paling utama itu paling tertinggi itu jenderal tertingginya adalah presiden, gitu loh. Ya kan? Kalau presiden memang menghendaki BGN atau program prioritasnya ini bebas dari korupsi, ya dia sebaiknya beliau tidak sebatas pada mengakhiri jabatan dan mempidana 3 orang ini saja. Tetapi juga siapapun maling yang menikmati dari program MBG yang menjadi prioritas ini juga harus dibabat habis gitu loh. Nah itu yang masih kita mau lihat apakah itu diwujudkan atau tidak dalam proses hukum di Kejaksaan Agung. Kalau benar ada Ya. rumor nih Pak Edwin, karena Ya. kan kita nggak punya kesempatan untuk datang langsung pada presiden dan menanyakan langsung apa yang ada di kepala dan pikiran presiden ketika diduga. Tentu proses lidik dan lidik yang sangat singkat 29 Mei lidiknya, kemudian tanggal 3 atau 4 dini hari sudah 4 Juni pagi sudah diumumkan Pak sebagai tersangka, 3 tersangka pucuk pimpinan BGN. Kita nggak punya kesempatan untuk menanyakan langsung pada presiden. Tapi bagaimana kalau cocok lagi nih Pak Edwin, bagaimana kalau tampaknya atau diduga presiden merasa cukup saja dengan mengambil 3 pucuk pimpinan BGN ini sebagai instrumen untuk menyampaikan sinyal kepada siapapun yang dalam lingkaran rantai pelaksana makan bergizi gratis untuk stop saat ini. Kalau Anda masih melakukan korupsi, itu menurut Anda efek yang bisa saja terjadi dengan cocok logi itu? Ya ini kan kita membangun asumsi ya. Ya tinggal kita membangun asumsi yang di level menengah, bawah atau atas. Ya harapan saya sih memang ada keseriusan untuk bagaimana supaya program MBG ini memang aman, tepat guna segala macam ya. Termasuk juga tata kelolanya tentu yang harus dibereskan. Ya harapan tertinggi masyarakat tentu semua pelaku yang kita anggap sebagai rampok, maling, pencuri itu, ya kan, itu ditindak. Gitu. Sehingga kita tidak melihat bahwa memang seolah olah membenarkan bahwa proses hukum kita ini dari sejak dulu sampai sekarang memang tebak pilih. Itu sebenarnya, itu kan empirik gitu ya. Pertanyaannya yang empirik itu masih akan terus bertahan pada setiap kabinet, setiap presiden, gitu kan. Sehingga kita selalu memaklumi bahwa kalau memang tebak pilih memang begitulah adanya. Gitu kan. Saya mau bilang bahwa realitanya hukum masih menjadi wilayah yang dapat dinegosiasikan di ruang-ruang politik. Anda mau bilang begitu? Ya tentu. Prakteknya memang seperti itu karena kita melihat bahwa banyak kasus besar yang disampaikan oleh Mbak Pristi itu memang nggak tuntas, ya kan? Yang tadi saya contohkan beberapa nama besar yang mengembalikan uang korupsinya pada lembaga negara saja, itu kan jadi tersangka. Tadi pada saya bilang prinsipnya pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, gitu. Jadi kita masih akan terus melihat hal itu terjadi atau ada hal yang berbeda pada kabinet pada presiden kali ini. Gitu. Ya, kan? Dan lagi-lagi itu balik lagi kepada political will presiden. Ya tentu itu akan diwujud terlihat pada bagaimana action dari Kejaksaan Agung. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau Kejaksaan Agung tentu akan bilang kan, kita tentu akan merujuk pada bukti-bukti. Ya, kalau buktinya kuat tentu nggak ada urusan soal politik begitu. Semua dalih APH semuanya begitu. Kita mengembangkan kasus segala macam, ada tersangka baru tentu karena ada bukti-bukti yang kuat untuk itu. Tapi setidaknya langkah presiden kali ini kita harus secara objektif mengatakan bahwa ini memberi efek setidak-tidaknya yang terlihat oleh kita ya Pak. Memberi efek ada redesign terhadap MBG itu sendiri. Jadi akan difokuskan ke wilayah 3T. Kemudian mungkin akan ada penutupan beberapa dapur yang tidak sesuai dengan SOP. Itu kan yang kita dengar dari Kepala BGN dan petinggi-petinggi BGN saat ini. Harapannya ya ini menjadi momentum untuk benar-benar. Karena anggaran negara nggak kecil ya, yang diinvestasikan ke program ini gitu ya. Iya, betul sekali. Ya tentu kan banyak wilayah juga yang harus menjadi perhatian, bukan hanya soal MBG ya. Ya soal hutan kita, siapa yang
siapa Sumber alam ya. siapa yang merampok hutan kita, yang habis hutan kita, siapa yang memanfaatkan ekspor impor migas segala macam, ya kan, gitu loh. Ya artinya kita punya banyak PR soal di korupsi ini yang memang sebagian ya kan namanya korupsi juga ya itu ya pelakunya memang pejabat negara. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara, gitu loh. Ya kan kita baru kemarin lihat Wamen imigrasi IMIPAS ya, imigrasi dan ya, masyarakatan ketika dulu. menjadi Dirjen Pas, ya kan sudah sejak menjadi Dirjen Pas kemudian melakukan korupsi dan sampai sekarang baru ditindak. Ya Presiden berapa kali juga menyampaikan dia tahu siapa orangnya, gitu loh, ya kan. Ya tinggal kita kan melihat bagaimana realisasinya saja lewat Kejaksaan Agung, lewat kepolisian, lewat KPK, ya kan. Apakah apa yang dipesankan oleh Presiden untuk menindak tegas untuk kemudian mengejar kemanapun para pelaku itu dalam kurun 4 tahun terakhir, 4 tahun ke depan, apakah kita akan melihat makin banyak tersangka, terdakwa dari pejabat negara yang sebenarnya maling berkedok pejabat negara. Itu lagi-lagi kita menunggu political will dari Presiden ya. Tapi ini menjadi langkah awal yang perlu untuk kita apresiasi ya kalau soal BGN ini, karena ini 3 pucuk pimpinan yang bahkan digadang-gadang tiga-tiganya adalah sosok-sosok yang sangat-sangat dekat dengan secara personal dengan Presiden. Pak Edwin, thank you ya sudah berbagi cerita mengenai justice collaborator dan bagaimana sebenarnya penanganan kasus korupsi di Indonesia ini. Kita ikuti prosesnya bagaimana. Ini kita masih punya PR, kita lihat apakah Kejaksaan Agung punya will untuk mengembangkan penyidikan sampai ke nama-nama yang disebutkan, termasuk nama-nama yang high profile karena ini ada di legislatif, yudikatif dan jadi kalau pos lain. Kemarin ditangkap satu lagi tersangka baru, ada nggak di antara misalnya 26 nama itu? Kita nggak contreng kan? Hitung mundur sampai 26 habisnya. 26 habisnya gitu. Ya, tinggal kita cocok logi aja lagi. Gitu. Apakah nama kemarin yang ditetapkan sebagai tersangka keempat itu ada di antara 26 itu atau tidak? Ya kan? Kalau tidak ada mungkin dia ke-27. Iya. Karena konon yang 26 nama ini tuh nama-nama pejabat, Pak. Iya. Ya, setara wakil menteri, anggota DPR, pokoknya pejabat-pejabat yang punya kewenangan untuk bisa menggunakan wewenangnya itu, jabatannya untuk bisa mempengaruhi. Ya kan kabarnya ada dari pihak biasa, ada APH, ya kan ada pihak swasta, ya kan ada pejabat. Ya klasternya kan macam-macam banyak. Ya kita tunggulah ya dari Kejaksaan Agung gimana ya. Mungkin Pak Jaksa Agung akan segera bertemu dengan Presiden menyerahkan 26 nama gitu ya. Terus diumumin ada 26. Sikat Sikat misalnya ya. Thank you ya Pak Edwin ya. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu.